Pada suatu masa di tanah Majapahit yang megah, terdapat seorang ulama bernama Syekh Siti Jenar. Seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasan dan keingintahuan yang mendalam terhadap berbagai ajaran spiritual. Dengan tekad yang kuat, ia memulai perjalanannya untuk menemukan kebenaran yang sejati. Syekh Siti Jenar, yang telah menguasai berbagai pengetahuan tentang agama Islam, merasa terpanggil untuk mengislamkan rakyat Majapahit. Ia mendengar kabar bahwa banyak pertapa Buddha dan ahli yoga Hindu yang bermukim di pedalaman, dan ia berpendapat bahwa mereka juga harus dikenalkan pada ajaran Islam. Namun perjalanan itu tak semudah yang dibayangkan. Di setiap langkah yang diambil, Syekh Siti Jenar menemui berbagai benturan dengan ajaran-ajaran pribumi yang telah lama hidup berdampingan dengan masyarakat Majapahit. Keberadaan ajaran Hindu-Buddha yang kuat dan berakar dalam budaya serta tradisi masyarakat Majapahit menjadi hambatan besar baginya. Meski ia berusaha keras dengan berbagai cara untuk mengislamkan masyarakat, banyak dari mereka yang tidak tertarik untuk mengikuti ajaran Islam yang ditawarkan. Keberagaman ajaran yang ada di tanah Majapahit membuat Syekh Siti Jenar semakin bingung dan gelisah. Mengapa ajaran Islam yang ia yakini sebagai jalan yang benar tidak dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat? Mengapa ajaran-ajaran yang sudah lama hidup di tanah ini begitu erat dalam kehidupan mereka? Semakin jauh Syekh Siti Jenar menelusuri pedalaman Majapahit, semakin berat beban yang dirasakannya. Ia merasa bahwa ada yang lebih dalam yang harus ia pelajari, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata dan pemahaman sempit. Dalam perjalanan ini, rasa penasaran dan kegelisahannya semakin bertumbuh. Di antara pertapaan dan tempat-tempat ibadah para penganut ajaran Hindu, satu nama seringkali disebutkan dengan penuh penghormatan, Sabdo Palon. Sabdo Palon adalah sosok yang sangat dihormati, bukan hanya oleh Raja-Raja Majapahit, tetapi juga oleh rakyatnya. Nama ini begitu sakral, dan kehadirannya dipercaya sebagai penjaga kebenaran spiritual bagi masyarakat Majapahit. Rakyatnya bahkan menganggap Sabdo Palon sebagai panutan, tempat untuk mencari kedamaian batin. Perasaan penasaran Syekh Siti Jenar semakin besar. Ia merasa bahwa Sabdo Palon adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya mengikat hati rakyat Majapahit. Ia mulai mempertanyakan mengapa sosok ini bisa begitu dihormati oleh banyak orang, meski tidak mengikuti ajaran yang sama dengan dirinya. Maka dengan penuh rasa percaya diri dan kesombongan sebagai seorang ulama, Syekh Siti Jenar memutuskan untuk mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon. Ia ingin bertemu langsung dan menantang Sabdo Palon untuk menunjukkan kebenaran yang ada dalam ajarannya. Namun dalam perjalanan ini, Syekh Siti Jenar tidak tahu bahwa pertemuan dengan Sabdo Palon akan mengubah seluruh pandangannya tentang agama, kebenaran, dan jalan spiritual yang selama ini ia perjuangkan. Rasa penasaran membawa Syekh Siti Jenar menuju sebuah pertapaan yang tersembunyi di pedalaman hutan Majapahit. Tempat itu sederhana, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seolah menjadi penjaga alam. Udara di sana terasa berat, penuh dengan keheningan yang hampir magis. Namun, di balik kesunyian itu ada kekuatan spiritual yang kuat. Tempat ini adalah pertapaan Sabdo Palon, sosok yang kerap disebut dengan penuh penghormatan oleh rakyat Majapahit. Dengan langkah mantap dan hati yang dipenuhi rasa percaya diri, Syekh Siti Jenar mendekati Sabdo Palon. Ia menemukan pria tua yang duduk bersila di atas batu, dengan sorot mata yang lembut namun tajam, seperti mampu menembus hingga ke dalam hati orang yang menatapnya. Di sekitar Sabdo Palon, para pengikutnya terlihat khusyuk dalam keheningan, seakan larut dalam suasana yang suci. "Sabdo Palon," ujar Syekh Siti Jenar dengan suara yang tegas, "aku datang ke sini untuk menantangmu. Jika kau memang sosok yang dihormati oleh banyak orang, tunjukkan ilmumu kepadaku. Aku ingin melihat kebenaran yang kau ajarkan kepada mereka." Sabdo Palon menatap Syekh Siti Jenar dengan senyuman tenang. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda marah atau terganggu oleh nada menantang itu. Sebaliknya, ia mengangguk pelan dan menjawab dengan nada lembut. "Tuan Syekh,
Aku hanyalah seorang hamba yang hidup di jalan Gusti Kang Akarya Jagat. Jika Tuhan merasa bahwa ilmumu lebih benar, ajarkanlah kepada kami semua. Kami akan mendengarkanmu dengan sepenuh hati." Jawaban itu mengejutkan Syekh Siti Jenar. Ia datang dengan harapan sebuah perdebatan sengit, sebuah pembuktian bahwa ajaran Islam lebih unggul. Namun, Sabdo Palon justru menerima kedatangannya dengan kerendahan hati yang sulit dimengerti. Bukannya menyerang atau menghakimi, Sabdo Palon membuka ruang bagi Syekh Siti Jenar untuk berbagi ilmunya. "Kenapa kau tidak menjawab tantanganku? Apa kau takut kebenaranmu terbongkar?" tanya Syekh Siti Jenar dengan nada semakin tinggi. Sabdo Palon hanya tersenyum tipis. "Kebenaran sejati, Tuan Syekh, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dirasakan. Aku menghormati kedatanganmu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara. Jika Tuan menganggap ilmumu lebih tinggi, aku dan pengikutku akan mendengarkan. Namun, kebenaran tidak perlu dipaksakan, karena ia akan hadir dengan sendirinya dalam hati yang terbuka." Kata-kata Sabdo Palon menembus hati Syekh Siti Jenar seperti hembusan angin lembut yang membawa kesejukan tapi sekaligus membuatnya terombang-ambing. Untuk pertama kalinya ia merasa bingung. Ia yang selama ini terbiasa berdebat dan menunjukkan keunggulan ilmunya, dihadapkan pada seseorang yang tidak ingin bertarung, tetapi justru menawarkan persahabatan. Namun, Syekh Siti Jenar tidak ingin menunjukkan keraguannya. Ia berkata dengan nada tegas, "Kalau begitu, aku ingin tahu siapa Tuhanmu? Apakah kau sudah bertemu dengannya sehingga kau begitu yakin dengan ajaranmu?" Sabdo Palon menatapnya dengan tatapan lembut namun penuh makna. "Tentu aku mengenal Tuhanku dan aku telah bertemu dengannya. Apakah Tuan juga telah bertemu dengan Tuhan yang Tuan yakini?" Pertanyaan itu membuat Syekh Siti Jenar terdiam. Ia merasa tertantang oleh kesederhanaan jawaban Sabdo Palon. Tetapi di saat yang sama, ia merasa malu karena dirinya sendiri tidak pernah bisa menjawab pertanyaan itu dengan kepastian. "Jika kau benar-benar tahu bagaimana bertemu Tuhan, tunjukkanlah kepadaku," tantang Syekh Siti Jenar. Sabdo Palon mengangguk pelan. "Baiklah, jika Tuan ingin mengetahui kebenaran sejati, bersujudlah kepada Tuhanmu dengan sepenuh hati. Lakukan ini tanpa harapan, tanpa kebanggaan, hanya dengan kerendahan hati. Jika Tuan bersungguh-sungguh, Tuan akan bertemu dengannya." "Berapa lama aku harus bersujud?" tanya Syekh Siti Jenar dengan nada skeptis. "Sehari semalam saja, jika Tuan benar-benar tulus," jawab Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar tersenyum sinis. "Baiklah, tapi ingat, jika aku tidak bertemu dengan Tuhan, maka kau dan seluruh pengikutmu harus memeluk Islam." Sabdo Palon hanya tersenyum. "Kami akan menghormati janji itu, Tuan Syekh." Dengan penuh rasa percaya diri, Syekh Siti Jenar memulai sujudnya. Namun apa yang ia alami selama bersujud bukanlah sesuatu yang ia bayangkan. Waktu seolah berhenti, pikirannya menjadi kosong, dan ia kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa ia bersujud lebih lama dari yang direncanakan, 7 hari 7 malam. Saat akhirnya ia terbangun, tubuhnya terasa lemah dan pikirannya penuh dengan kebingungan. Sabdo Palon yang setia menunggunya membantu Syekh Siti Jenar bangkit dan menenangkannya. Dengan senyuman lembut, Sabdo Palon bertanya, "Tuan Syekh, dalam sujudmu yang panjang itu, apakah Tuan bertemu dengan Tuhan?" Syekh Siti Jenar terdiam lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Perjalanannya baru saja dimulai, dan hati serta pikirannya mulai terguncang oleh pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam telah larut. Angin berembus lembut, menggerakkan daun-daun yang bergemerisik pelan seakan menyanyikan lagu alam. Pertapaan Sabdo Palon dipenuhi keheningan, para pengikutnya telah tertidur lelap, sementara nyala lampu minyak memancar redup di sudut-sudut ruangan. Dalam keheningan itu, Syekh Siti Jenar duduk berhadapan dengan Sabdo Palon, hanya ditemani secangkir air tawar dan cahaya bintang yang samar. "Sabdo Palon," Syekh Siti Jenar memulai dengan nada serius. "Aku menghormati ketenanganmu dan kebijaksanaanmu, tetapi aku tetap yakin bahwa ajaran yang kubawa adalah kebenaran sejati. Aku diutus untuk menegakkan syariat Islam, jalan yang diridhoi oleh Tuhan.
Maka dengarkanlah ajaranku ini, agar engkau dan pengikutmu selamat. Sabdo Palon menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh kedamaian. Tuan Syekh, ia menjawab perlahan, aku mendengarkanmu bukan untuk membantah, tetapi untuk memahami, maka ajarkanlah. Syekh Siti Jenar mulai menjelaskan. Ia berbicara panjang lebar tentang keesaan Allah, kewajiban menjalankan syalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Ia menjelaskan bagaimana manusia harus tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan agar selamat di dunia dan akhirat. Suaranya mengalir dengan penuh keyakinan, namun di tengah penjelasannya Sabdo Palon menyela dengan lembut. Semua yang Tuan katakan sangatlah mulia, ujar Sabdo Palon, tetapi aku ingin bertanya sesuatu. Dalam segala ketaatan itu, apakah Tuan benar-benar telah bertemu dengan Tuhanmu? Apakah Tuan tahu wajahnya, suaranya, atau bahkan kehadirannya? Pertanyaan itu membuat Syekh Siti Jenar terdiam. Ia menatap Sabdo Palon dengan kening berkerut. Tentu saja aku mengenal Tuhan. Ia adalah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, tak terjangkau oleh mata, namun nyata dalam ciptaannya. Lalu bagaimana Tuan bisa yakin bahwa Tuan mengenalnya, jika Tuan belum pernah bertemu langsung dengannya? Sabdo Palon kembali bertanya dengan nada tenang. Apakah pengetahuan Tuan hanya berasal dari kata-kata yang diajarkan, ataukah dari pengalaman langsung bersamanya? Syekh Siti Jenar merasa terpojok oleh pertanyaan ini. Ia menyadari bahwa pemahamannya tentang Tuhan selama ini lebih banyak berdasarkan kitab dan ajaran yang ia terima, bukan pengalaman spiritual langsung. Namun, ia menolak untuk menyerah. Tuhan itu transenden di luar jangkauan manusia. Kita hanya bisa mengenalnya melalui wahyu dan kitab suci. Sabdo Palon tersenyum tipis. Tuan benar, tapi tidakkah Tuan ingin mengenalnya lebih dalam, tidak hanya lewat kata-kata, tetapi lewat penyatuan hati dan jiwa? Tidakkah Tuan ingin menjadi satu dengannya, bukan sekadar memahaminya dari kejauhan? Kata-kata itu menembus hati Syekh Siti Jenar. Ia merasa ada sesuatu yang selama ini hilang dari perjalanan spiritualnya, sebuah pengalaman langsung yang melampaui sekadar memahami syariat. Ia mulai merasa bahwa ada lapisan-lapisan kebenaran yang belum ia singkap. Jika itu benar, ujar Syekh Siti Jenar dengan nada ragu, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung? Sabdo Palon mengangguk pelan, seakan menunggu pertanyaan itu. Tuan Syekh, perjalanan menuju Tuhan bukanlah perjalanan keluar, tetapi perjalanan ke dalam. Tuhan tidak jauh di langit, tetapi dekat di hati kita. Untuk bertemu dengannya, Tuhan harus melepaskan semua yang mengikat Tuhan pada dunia ini, kebanggaan, kesombongan, bahkan pemahaman yang Tuhan anggap benar. Lepaskan semua dan masuklah ke dalam keheningan yang paling dalam. Syekh Siti Jenar memandang Sabdo Palon dengan bingung. Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa melepaskan semuanya? Bukankah aku harus tetap berpegang pada kebenaran ajaran yang kubawa? Berpeganglah pada kebenaran, tetapi jangan biarkan kebenaran itu menjadi tembok yang menghalangi Tuan melihat kebenaran yang lebih luas, jawab Sabdo Palon. Tuan Syekh, kebenaran sejati itu seperti samudra. Setiap ajaran adalah sungai yang mengalir menuju samudra itu. Tetapi jika kita hanya bertahan di sungai, kita tidak akan pernah merasakan luasnya samudra. Malam semakin larut dan percakapan itu menjadi semakin dalam. Sabdo Palon mengisahkan pengalamannya bertemu dengan Tuhan. Ia berbicara tentang momen-momen pencerahan ketika ia merasa menjadi satu dengan alam semesta, saat ia merasakan bahwa dirinya tidak terpisah dari Sang Pencipta. Ia menggambarkan kehadiran Tuhan bukan sebagai sosok yang jauh, tetapi sebagai inti dari segala sesuatu, di dalam pohon, di dalam angin, bahkan di dalam dirinya sendiri. Mengapa kau bisa begitu yakin bahwa itulah Tuhan? Tanya Syekh Siti Jenar dengan nada skeptis. Sabdo Palon menatapnya dengan mata yang lembut. Karena dalam momen itu aku merasa tidak ada lagi diriku, hanya ada Dia. Tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi kebingungan, hanya kedamaian yang tak terlukiskan, dan aku tahu itu adalah kebenaran sejati. Syekh Siti Jenar terdiam lama. Kata-kata Sabdo Palon membekas di hatinya, seperti jejak yang sulit dihapus. Ia mulai meragukan keyakinannya sendiri,
Tetapi di saat yang sama, ia merasa bahwa percakapan ini membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Malam itu, Syekh Siti Jenar tidak bisa tidur. Ia merenungkan setiap kata yang diucapkan Sabdo Palon, mencoba memahami arti dari semua itu. Dalam keheningan malam, ia mulai merasakan sesuatu yang baru, sebuah dorongan untuk mencari Tuhan, bukan hanya dalam syariat, tetapi dalam keheningan jiwanya sendiri. Mengalami pencerahan. Syekh Siti Jenar yang selama ini teguh dalam keyakinannya akhirnya menerima tantangan Sabdo Palon untuk melakukan sujud selama 7 hari 7 malam. Bukan karena ia sepenuhnya setuju dengan ajakan itu, tetapi karena dorongan hati untuk membuktikan kebenaran. Ia merasa bahwa pengalaman ini mungkin adalah jalan menuju jawaban atas segala pertanyaannya. Di sebuah gua sunyi yang dikelilingi pepohonan rimbun, Sabdo Palon mengantar Syekh Siti Jenar ke tempat perenungannya. Sujud bukan sekadar raga yang menunduk, ujar Sabdo Palon lembut, melainkan hati yang menyerah total pada sang pemilik segala. Jika Tuan bersedia, lepaskan segala kesombongan dan harapan Tuan, biarkan hanya ada kerendahan hati dan keikhlasan. Tanpa berkata banyak, Syekh Siti Jenar menuruti. Ia membungkukkan tubuhnya dalam posisi sujud. Dahinya menyentuh tanah yang dingin. Detik demi detik berlalu, berganti menjadi jam, lalu hari. Dalam keheningan yang mendalam, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Hari pertama, perlawanan ego. Pada hari pertama, pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan. Bayangan akan ajaran-ajaran yang selama ini ia bawa terus mengganggu pikirannya. Ia merasa seperti sedang mengkhianati kepercayaannya sendiri. Namun, suara batin yang lembut muncul, seakan membimbingnya. Lepaskan semuanya. Biarkan dirimu kosong. Syekh Siti Jenar mencoba, tetapi egonya terus melawan. Bagaimana mungkin aku harus melepaskan semua yang ku ketahui, pikirnya. Namun perlahan ia merasa tubuhnya mulai menyatu dengan bumi yang ia sujudi. Ia merasa dirinya kecil, sangat kecil seperti debu di tengah hamparan alam semesta. Hari ketiga, heningan yang mendalam. Memasuki hari ketiga, rasa lelah dan sakit di tubuhnya berubah menjadi keheningan. Ia mulai mendengar suara alam yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Detak jantungnya sendiri, hembusan angin, bahkan suara semut yang berjalan di dekatnya. Semua ini seakan berbicara kepadanya dalam bahasa yang ia pahami di lubuk hati terdalam. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang menyejukkan hati. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kedamaian. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi keraguan, hanya ada kehadiran yang menyelimuti dirinya seperti pelukan hangat. Hari kelima, cahaya di dalam kegelapan. Pada hari kelima, dalam keadaan hampir setengah sadar, Syekh Siti Jenar melihat sesuatu. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Ia melihat cahaya terang yang muncul dari kegelapan. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi lembut dan menenangkan. Dalam cahaya itu ia mendengar suara yang tidak asing, suara yang seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Aku dekat, lebih dekat daripada urat lehermu. Kata-kata itu menggema dalam dirinya, membuat hatinya bergetar. Ia merasa bahwa kehadiran Tuhan tidak berada di luar dirinya, tetapi ada di dalam dirinya sendiri, menyatu dengan setiap denyut nadinya. Air mata mengalir tanpa ia sadari, membasahi tanah tempat ia bersujud. Hari ketujuh, penyatuan dengan kehadiran ilahi. Di hari ketujuh, segala rasa, lelah, lapar, bahkan kesadaran akan dirinya hilang. Ia merasa seakan-akan dirinya larut dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak ada lagi batas antara dirinya dengan alam semesta, tidak ada lagi perbedaan antara ia dan Sang Pencipta. Dalam momen itu, ia merasa benar-benar kosong, tetapi sekaligus penuh. Ia merasa bukan lagi dirinya yang ada di sana, melainkannya kehadiran Tuhan yang memenuhi ruang dan waktu. Ketika waktu sujudnya selesai, Syekh Siti Jenar perlahan mengangkat tubuhnya. Air mata terus mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang meluap-luap. Ia tidak bisa mengungkapkan apa yang telah ia alami. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan kedamaian yang ia rasakan. Sabdo Palon yang sejak awal mengamati dari kejauhan mendekat,
dan duduk di sampingnya. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Tuan Syekh?" tanyanya dengan lembut. Syekh Siti Jenar menggeleng perlahan, menatap Sabdo Palon dengan mata yang masih basah. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Aku merasa bahwa aku telah bertemu dengannya, tetapi bukan dalam wujud yang selama ini kubayangkan. Aku merasa dia ada di dalam segalanya, termasuk diriku sendiri." Sabdo Palon tersenyum bijaksana. "Tuhan itu tidak pernah jauh. Kita yang sering menjauh. Ketika Tuhan melepaskan segala sesuatu termasuk gagasan Tuhan tentang Tuhan, barulah Tuhan bisa menyadari bahwa dia ada di sini, selalu ada." Malam itu, Syekh Siti Jenar merenung dalam hening. Ia menyadari bahwa apa yang ia pelajari selama ini hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang jauh lebih besar. Ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, sebuah perjalanan untuk terus menyatu dengan kehadiran ilahi dalam segala aspek kehidupan. Menerima kebenaran yang lebih besar. Ketika Syekh Siti Jenar bangkit dari sujudnya yang panjang, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban yang selama ini ia bawa telah menghilang. Namun, di saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Ia masih belum menemukan jawaban yang memuaskan, tetapi ada rasa damai yang ia rasakan untuk pertama kalinya. Sabdo Palon menyambutnya dengan senyum lembut, duduk di atas batu besar yang menghadap ke hutan sunyi. "Bagaimana perasaanmu, Tuan Syekh?" tanyanya. Suara bijaksananya memecah keheningan. Syekh Siti Jenar menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Aku merasa kosong tetapi sekaligus penuh. Aku merasakan kehadirannya dalam sujudku, tetapi aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah bertemu dengannya. Apakah ini sebuah jawaban, ataukah aku masih jauh dari kebenaran?" Sabdo Palon tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti aliran sungai yang menenangkan. "Ah, Tuan Syekh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kebenaran bisa dicapai dalam 7 hari atau 7 malam? Kebenaran sejati tidak datang seperti kilat, melainkan seperti embun pagi yang perlahan memenuhi daun-daun. Ia membutuhkan waktu, kerendahan hati, dan keberanian untuk terus mencari tanpa merasa telah selesai. Mengakui keangkuhan." Perkataan Sabdo Palon menusuk ke dalam hati Syekh Siti Jenar. Ia terdiam memikirkan perjalanan hidupnya hingga saat ini. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mungkin aku telah salah selama ini. Aku datang ke sini dengan rasa sombong, berpikir bahwa aku adalah pembawa kebenaran. Aku ingin menyebarkan ajaranku tanpa benar-benar memahami apa yang ada di dalam hati orang lain. Aku ingin mengubah, bukan belajar. Kini, aku sadar bahwa keinginanku itu berasal dari ego, bukan dari kasih sayang yang sejati." Sabdo Palon mengangguk perlahan, tatapannya penuh pengertian. "Kesadaran itu adalah langkah pertama, Tuan Syekh. Sombong tidak selalu terlihat sebagai keangkuhan yang jelas. Kadang, ia tersembunyi di balik niat baik dan keyakinan bahwa diri kita yang paling benar. Di atas langit selalu ada langit, dan kebenaran sejati terlalu luas untuk dimiliki oleh satu orang atau satu ajaran saja." Kebenaran dalam keragaman. Syekh Siti Jenar menatap ke arah hutan yang tenang, pikirannya melayang. Ia bertanya dengan hati-hati, apakah setiap jalan yang ditempuh manusia menuju kepada kebenaran yang sama? Apakah mungkin ada banyak cara menuju Sang Pencipta? Sabdo Palon tersenyum. "Bukankah air dari berbagai sungai pada akhirnya akan bermuara ke laut yang sama? Setiap jalan memiliki keindahannya sendiri. Ada jalan yang lurus, ada yang berliku, ada yang penuh duri, ada pula yang dihiasi bunga. Namun semuanya menuju ke tempat yang sama, asalkan orang yang berjalan di dalamnya bersungguh-sungguh dan tulus hati." Perkataan itu menghantam kesadaran Syekh Siti Jenar. Ia mengingat perdebatan yang selama ini ia lakukan, ajaran yang ia sampaikan dengan keyakinan bahwa itu satu-satunya kebenaran. Ia menyadari bahwa ia selama ini menilai keimanan orang lain hanya dari sudut pandangnya sendiri. Lalu apa tugas kita sebagai manusia jika setiap jalan itu benar adanya? Tanya Syekh Siti Jenar, suara lirihnya menggambarkan kebingungan yang mulai bertransformasi menjadi pemahaman.
Sabdo Palon menjawab dengan tenang. Tugas kita adalah berjalan dengan rendah hati, menghidupkan cahaya di dalam diri kita sendiri, dan saling menghormati jalan yang dipilih orang lain. Kebenaran sejati bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dirasakan. Ia hadir dalam hati yang damai, dalam tindakan yang penuh kasih, dan dalam kebijaksanaan untuk memahami bahwa segala sesuatu berasal dari sumber yang sama. Kesadaran yang mendalam. Malam itu di bawah langit bertabur bintang, Syekh Siti Jenar merenungkan percakapan mereka. Ia menyadari bahwa pengalamannya selama ini hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Ia melihat dunia dengan mata yang baru, tidak ada lagi aku dan mereka, tetapi hanya keesaan yang mengalir dalam setiap makhluk. Ia merasa seolah telah diberi pandangan baru tentang kehidupan. Tuhan tidak hanya ada dalam kitab, doa, atau ritual, tetapi dalam angin yang berembus, dalam air yang mengalir, bahkan dalam senyum seorang anak kecil. Tuhan hadir dalam segalanya dan setiap makhluk adalah bagian darinya. Pagi harinya, ketika matahari mulai naik dan memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru, Syekh Siti Jenar mendekati Sabdo Palon dengan wajah yang damai. Aku belum selesai mencari, tetapi kini aku tahu bahwa perjalananku tidak akan pernah sia-sia. Aku akan terus berjalan, tetapi kali ini dengan hati yang terbuka dan tanpa merasa paling benar. Sabdo Palon menepuk bahunya dengan lembut. Itulah awal dari kebijaksanaan, Tuan Syekh. Ingatlah, kebenaran bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijalani. Semoga langkah Tuan membawa berkah bagi banyak orang. Dengan kesadaran baru, Syekh Siti Jenar meninggalkan tempat itu, tidak lagi sebagai pembawa kebenaran, tetapi sebagai pencari kebenaran. Ia membawa hati yang penuh kerendahan, siap untuk belajar dari setiap pengalaman, setiap orang, dan setiap detik kehidupan. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia telah menemukan kedamaian dalam ketidaktahuannya. Setelah hari-hari panjang penuh perenungan, Syekh Siti Jenar kembali mendatangi Sabdo Palon dengan hati yang penuh rasa syukur sekaligus kebingungan. Ia merasa telah mencapai pencerahan, namun ada pertanyaan besar yang masih tersisa dalam dirinya. Bagaimana memadukan apa yang telah ia pelajari dengan ajaran Islam yang telah menjadi identitasnya sejak kecil? Sabdo Palon menyambutnya dengan tenang, duduk bersila di bawah pohon besar yang rindang. Suasana terasa sakral, seolah semesta ikut mendengarkan percakapan mereka. Tuan Syekh, kata Sabdo Palon dengan suara lembut namun tegas, segala sesuatu yang kau pelajari baik dari ajaran leluhur maupun dari agamamu memiliki tempatnya masing-masing. Tidak perlu meninggalkan yang satu demi menerima yang lain. Bukankah hidup adalah tentang keseimbangan? Mencari keselarasan, Sabdo Palon melanjutkan, Islam mengajarkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan itu adalah inti dari semua ajaran. Sedangkan kearifan Jawa mengajarkan bagaimana hidup selaras dengan alam, sesama, dan diri sendiri. Apakah kau tidak melihat bahwa keduanya dapat berjalan bersama? Bukankah keduanya berasal dari sumber yang sama, Sang Maha Pencipta? Syekh Siti Jenar terdiam, merenungkan kata-kata tersebut. Ia mulai melihat bagaimana ajaran Islam yang ia pelajari selama ini bisa berpadu dengan nilai-nilai luhur spiritual Jawa. Ia teringat tentang Trihita Karana, ajaran harmoni dalam kehidupan Jawa, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam. Bagaimana aku bisa menjalankan keduanya tanpa mengkhianati salah satunya? Tanya Syekh Siti Jenar dengan suara lirih penuh keraguan. Sabdo Palon tersenyum lembut. Kuncinya adalah pemahaman mendalam. Kau tidak perlu memilih satu jalan dengan menolak jalan lain. Sebaliknya, kau harus menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya sehingga lahir sebuah harmoni. Jadikanlah nilai-nilai Islam sebagai pedoman dan biarkan spiritualitas Jawa menjadi cara untuk memahaminya secara mendalam. Mengajarkan kesatuan, kemudian mulai menjelaskan konsep manunggaling kawulalan Gusti, kesatuan antara manusia dengan Tuhan, sebuah ajaran mendalam dalam spiritualitas Jawa. Ia mengungkapkan bahwa kesatuan ini tidak berbeda dari konsep tauhid dalam Islam.
yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan. Namun tambahnya, manunggal tidak hanya berarti mengenal Tuhan dalam doa atau ibadah. Kau harus merasakan kehadirannya di setiap napas, di setiap daun yang gugur, di setiap langkahmu di bumi ini. Syekh Siti Jenar merasa hatinya terbuka lebih lebar. Ia melihat bagaimana ajaran-ajaran ini tidak bertentangan melainkan saling melengkapi. Islam memberikan struktur dan aturan yang jelas, sementara kearifan Jawa mengajarkan bagaimana menjalani aturan itu dengan cara yang penuh rasa dan harmoni dengan alam, harmoni dalam perbedaan. Dalam percakapan mereka yang mendalam, lahirlah sebuah pemahaman baru yang kelak dikenal sebagai Islam Kejawen. Bukan sekadar perpaduan ajaran, tetapi sebuah pendekatan hidup yang mengedepankan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan rasa hormat terhadap keanekaragaman. Sabdo Palon berkata, Islam Kejawen adalah jalan untuk memadukan syariat dengan laku batin. Jangan tinggalkan salatmu, puasamu, atau ibadahmu yang lain. Namun, lakukan itu semua dengan hati yang sadar, penuh rasa syukur, dan selaras dengan alam. Ketika kau membaca Al-Quran, jangan hanya menghafalnya, tetapi resapi setiap maknanya hingga ia menjadi bagian dari jiwamu. Ketika kau berdoa, rasakan bahwa kau adalah bagian kecil dari semesta yang besar, namun juga menjadi tempat Tuhan bertahta. Syekh Siti Jenar mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa beban yang selama ini ia pikul, pertentangan antara keyakinannya dan apa yang ia pelajari dari Sabdo Palon, perlahan menghilang. Ia sadar bahwa tugasnya bukanlah mengubah orang lain, tetapi menjadi teladan dalam menjalani hidup yang penuh harmoni. Menghormati leluhur dan masa depan. Sabdo Palon juga mengingatkan pentingnya menghormati leluhur dan menjaga hubungan dengan alam. Laku Jawa mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan. Jangan lupa bersyukur kepada leluhurmu, bukan untuk menyembah mereka, tetapi untuk mengenang kebijaksanaan mereka yang membawa kita hingga ke sini. Tanamlah pohon, rawatlah tanah, karena itulah bagian dari pengabdianmu kepada Tuhan. Dalam perjalanan selanjutnya, Syekh Siti Jenar mulai mengajarkan Islam Kejawen kepada masyarakat. Ia mengajarkan pentingnya ibadah formal seperti salat dan puasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Jawa seperti tepenggang rasa, eling lan waspada, selalu ingat Tuhan dan penuh kewaspadaan, serta rukun harmoni dalam kebersamaan. Transformasi yang membumi. Waktu berlalu, dan ajaran Syekh Siti Jenar menyebar luas, meskipun tidak tanpa kontroversi. Sebagian menganggap ajarannya menyimpang, sementara yang lain melihatnya sebagai jalan baru yang membawa kedamaian. Namun bagi mereka yang mempraktikannya, Islam Kejawen adalah jalan yang membumi, yang mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang benar-benar manusia, taat kepada Tuhan, hidup damai dengan sesama, dan menjaga alam sebagai titipan ilahi. Di akhir perjalanannya, Syekh Siti Jenar berkata kepada Sabdo Palon, "Aku datang dengan keyakinan bahwa aku tahu segalanya, tetapi aku pulang dengan hati yang terbuka. Kau telah mengajariku bahwa kebenaran sejati adalah harmoni, dan aku akan menjalaninya dengan segenap jiwaku." Sabdo Palon menjawab dengan senyum penuh arti, "Perjalananmu baru saja dimulai, Tuan Syekh. Semoga setiap langkahmu membawa cahaya bagi mereka yang mencari jalan."